Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Priskala Martini Karmi dengan NIM 2003030013. Mahasiswi kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview buku ke-16 mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu review materi sosiologi pengantar singkat. Bab yang pertama membahas mengenai dalam upaya memahami perilaku sosial, sosiolog mengandalkan pada jenis pemikiran kritis tertentu. Seorang sosiolog terkemuka, C. Wright Mills, menggambarkan pemikiran seperti itu sebagai pemikiran sosiologis imajinasi, kesadaran akan hubungan antara sebuah individu dan masyarakat luas, baik saat ini maupun di masa lalu. Kesadaran ini memungkinkan kita semua untuk memahami hubungan antara langsung kami pengaturan sosial pribadi dan dunia sosial terpencil dan impersonal yang mengelilingi dan membantu kita. Elemen kunci dalam imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk memandang masyarakat sendiri sebagai orang luar, bukan hanya dari perspektif pengalaman pribadi dan budaya biasa. Pertimbangkan sesuatu yang sederhana seperti acara olahraga. Di kampus-kampus di Amerika Serikat, ribuan mahasiswa bersorak pemain sepak bola yang terlatih. Imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melampaui pengalaman pribadi dan pengamatan untuk memahami lebih luas masalah publik. Perceraian misalnya tidak dilakukan lagi, merupakan kesulitan bagi suami dan istri yang terpisah. Namun, Seward Mills menganjurkan penggunaan imajinasi sosiologis untuk melihat perceraian bukan hanya sebagai masalah pribadi individu, tapi lebih sebagai masalah sosial. Menggunakan perspektif ini, kami dapat melihat bahwa peningkatan dalam tingkat perceraian benar-benar mengubah institusi sosial utama keluarga. Rumah tangga saat ini seringkali mencakup orang tua tiri dan saudara tiri yang orang tuanya telah bercerai dan menikah lagi. Melalui kompleksitas keluarga campuran, masalah pribadi ini menjadi masalah politik itu mempengaruhi sekolah, lembaga pemerintahan, bisnis, dan agama institusi. Tujuan dari review kali ini yaitu untuk mengetahui materi mengenai yang pertama, perspektif fungsionalis, yang kedua perspektif interaksionis, yang ketiga perspektif pendekatan sosiologis, dan yang keempat mengembangkan imajinasi sosiologis. Bab yang kedua membahas yang pertama, perspektif fungsionalis. Pikirkan masyarakat sebagai organisme hidup yang mana setiap bagiannya organisme berkontribusi pada kelangsungan hidupnya. Pandangan ini adalah perspektif fungsionalis yang menekankan pada cara yang mana bagian-bagian masyarakat dibentuk untuk melihat stabilitasnya. Dia memeriksa setiap aspek masyarakat, kemudian para fungsionalis melakukan kontribusi yang diberikannya terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan. Parsons melihat masyarakat manapun sebagai satu luas jaringan bagian yang terhubung, yang masing-masing membantu memelihara sistem secara keseluruhan. Pendekatan yang dilakukan oleh sosiolog Jerman Niklas menyatakan bahwa jika seseorang aspek kehidupan sosial tidak berkontribusi pada stabilitas masyarakat atau kelangsungan hidup, jika itu tidak melayani beberapa fungsi yang dapat diidentifikasi berguna untuk mempromosikan konsensus nilai di antara anggota masyarakat, itu tidak akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penjelasan sederhana adalah bahwa pemujaan sapi sangat berfungsi dalam masyarakat India. Menurut ekonom, ahli agronomi, dan ilmuwan sosial yang telah mengajari masalah tersebut, sapi tampil dua tugas penting, membajak sawah dan memproduksi susu. Jika makan daging sapi diizinkan, keluarga yang lapar mungkin tergoda untuk melakukannya, menyembelih sapi mereka untuk segera dikonsumsi, meninggalkan diri mereka sendiri tanpa alat budidaya. Sapi juga menghasilkan kotoran yang berfungsi ganda sebagai pupuk dan bahan bakar untuk memasak. Akhirnya sapi daging menopang kelompok yang paling membutuhkan dan dalam masyarakat. Dalit atau orang tersentuh. Fungsi manifest dan laten katalog perguruan tinggi biasanya menyatakan berbagai fungsi lembaga. Ini mungkin memberitahu Anda untuk misalnya universitas bermaksud untuk menawarkan kepada setiap siswa suatu hal yang luas, pendidikan dalam pemikiran klasik dan kontemporer, dalam humaniora, sains, dan seni. Namun itu akan cukup sebuah kejutan menemukan katalog yang menyatakan universitas ini dulu didirikan tahun 1895 untuk membantu orang menemukan pasangan hidup. Yang berikut perspektif interaksionis. Saat ini mengingat kekhawatiran akan kemacetan lalu lintas dan biaya perjalanan, para interaksionis mulai mempelajari bentuk perilaku komuter yang disebut slugging.
Untuk menghindari mengemudi di kantor, komuter berkumpul di tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencari penumpangan dari orang asing. Saat pengemudi berhenti di tempat parkir daerah atau tanah kosong dan mengumumkan tujuannya, siput pertama antrean yang menuju tujuan itu masuk. Aturan stiker telah muncul untuk memperlancar interaksi sosial di antara keduanya. Pengemudi dan penumpang, baik pengemudi maupun penumpang, tidak boleh makan atau merokok. Siput mungkin tidak menyelesaikan jendela atau radio atau berbicara di ponsel. Kehadiran siput yang mendapat gratis berkendara mengizinkan pengemudi untuk menggunakan jalur khusus untuk disediakan untuk kendaraan dengan okupansi tinggi. Interaksionis melihat simbol sebagai sesuatu yang istimewa, bagian penting dari komunikasi manusia. Simbol memiliki makna sosial bersama, yaitu dipahami oleh semua anggota masyarakat di Amerika Serikat. Misalnya dalam melambangkan rasa hormat sambil mengepalkan tangan menandakan pembangkangan. Budaya lain mungkin menggunakan gerakan berbeda untuk menyampaikan rasa hormat atau pembangkangan. Sementara pendekatan visionalis dan konflik dimulai di Eropa, interaksionisme berkembang pertama kali di Amerika Serikat. George Herbert Mead secara luas dianggap sebagai pendiri perspektif interaksionis. Mead mengajar di Universitas Chicago dari tahun 1893 sampai kematiannya. Ketika ajarannya semakin dikenal, sosiolog telah mengungkap minat yang lebih besar dalam perspektif interaksionis. Banyak yang punya menjauh dari apa yang mungkin merupakan keasikan yang berlebihan dalam tingkat makro dan perilaku sosial, dan telah mengalihkan perhatian mereka ke perilaku yang terjadi di tingkat mikro. Irving Goffman mempopulerkan sesuatu jenis metode interaksionis, dikenal sebagai dramaturgi pendekatan, di mana orang dilihat sebagai pemain teater. Yang berikut pendekatan sosiologis. Perspektif di mana yang dilakukan sosiolog dalam mempelajari manusia tingkah laku. Kita tidak bisa begitu saja memasukkan semua pemikiran sosiologis ke dalam 4 atau 5 kategori teoritis dan bahkan 10 jika kita masukkannya beberapa pendekatan produktif lainnya. Namun dengan mempelajari 3 kerangka utama, kita dapat lebih memahami bagaimana sosiolog berusaha untuk mengeksplorasi perilaku sosial. Merangkum ini 3 pendekatan luas untuk studi sosiologis, meskipun tidak ada satu pendekatan yang benar dengan sendirinya dan sosiolog memanfaatkan semuanya untuk berbagai tujuan. Banyak sosiolog cenderung lebih menyukai satu perspektif tertentu daripada yang lain. Orientasi teoritis seorang sosiolog mempengaruhi pendekatannya terhadap meneliti masalah dengan cara-cara penting, termasuk pilihan apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajari, dan pertanyaan apa yang harus diajukan. Apapun tujuan kerja sosiolog, penelitian mereka akan selalu dipandu oleh sudut pandang teoritis mereka. Misalnya, sosiolog Elijah Anderson menganut baik perspektif interaksionis dan karya terobosan W.E.B. Du Bois selama 14 tahun. Anderson melakukan kerja di lapangan Philadelphia, di mana dia mempelajari interaksi hitam dan putih warga yang tinggal di lingkungan yang berdekatan. Khususnya dia tertarik dengan perilaku politik mereka, termasuk pandangan mereka kontak atau ketiadaan saat mereka berpapasan di jalan. Penelitian Anderson memberitahu kita banyak tentang kehidupan sosial sehari-hari, interaksi kulit hitam dan putih di Amerika Serikat, tapi itu tidak menjelaskan masalah yang lebih besar di balik interaksi tersebut. Suka teori hasil penelitian menerangi atau bagian panggung meninggalkan bagian lain dalam kegelapan relatif. Yang berikut mengembangkan imajinasi sosiologis. Teori dan praktik kami akan mengilustrasikan bagaimana perspektif sosiologis utama dapat membantu dalam pemahaman saat ini masalah dari hukuman mati hingga aborsi. Sosiolog tidak perlu menyatakan, di sini saya menggunakan fungsionalisme, tetapi mereka penelitian dan pendekatan cenderung mengacu pada satu atau lebih kerangka teoritis yang seperti akan dijelaskan pada halaman-halaman selanjutnya. Penelitian hari ini, sosiolog secara aktif menyelidiki berbagai masalah dan perilaku sosial. Kami telah
Melihat penelitian itu dapat menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi tingkat bunuh diri. Penelitian sosiologis seringkali memainkan peran langsung dalam meningkatkan kualitas masyarakat hidup, seperti dalam kasus peningkatan partisipasi orang Afrika, orang Amerika dalam pengujian diabetes. Sepanjang buku ini kita akan sering menyentuh dunia kabel, kita akan terus berkembang. Dampak dari perubahan ini adalah fokus perhatian seri Turkle dalam kutipan pembukaan ini bab. Semakin banyak gadget dan aplikasi elektronik kita sekarang bergantung hampir semua hal dalam hidup kita sedang berubah perilaku sosial kita. Berpikir secara global, apapun perspektif teoritis mereka atau teknik penelitian, sosiolog mengakui perilaku sosial itu harus dilihat dalam konteks global. Saat ini perkembangan di luar negara memungkinkan untuk mempengaruhi kehidupan orang seperti halnya perubahan di rumah. Misalnya, meskipun sebagian besar dunia sudah mengalami resesi pada September 2021, sedangkan teori di New York dan Washington DC disebabkan penurunan ekonomi langsung, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Salah satu contoh masif global dampaknya adalah penurunan pariwisata internasional yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Dampaknya telah dirasakan oleh banyak orang, dihapus dari Amerika Serikat, termasuk sipir permanen Afrika dan supir taksi Asia. Beberapa pengamat memperhatikan cara negara mana menerima atau menolak migran, seringkali lebih mendasarkan keputusan tersebut pada aset, ras, atau agama mereka daripada hak asasi manusia, manfaat dari kasus individu. Dan dampak badai Katrina pada penduduk pantai Teluk menarik perhatian pada ketimpangan sosial di Amerika Serikat. Bisa ditebak orang-orang paling terpukul oleh badai besar adalah orang-orang miskin yang memiliki kesulitan terbesar untuk mengungsi sebelum badai dan paling sulit untuk pulih darinya. Beberapa sosiolog berusaha memahami efek ketidaksetaraan telah membuat kasus keadilan sosial. Yang berikut bab 3 kesimpulan. Berdasarkan hasil review pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam upaya memahami perilaku sosial, sosiolog mengandalkan jenis pemikiran kritis tertentu. Seorang sosiolog terkemuka, C. Wright Mills, menggambarkan pemikiran seperti itu sebagai pemikiran sosiologis imajinasi, kesadaran akan hubungan antara sebuah individu dan masyarakat luas, baik saat ini maupun di masa lalu. Pikirkan masyarakat sebagai organisme hidup yang mana setiap bagiannya organisme berkontribusi pada kelangsungan hidupnya. Pandangan ini adalah perspektif fungsionalis yang menekankan pada cara yang mana bagian-bagian masyarakat dibentuk untuk memelihara stabilitasnya. Saat mengingat kekhawatiran akan kemacetan lalu lintas dan biaya perjalanan, para interaksionis mulai mempelajari bentuk perilaku komuter yang disebut slugging. Untuk menghindari mengemudi di kantor, komuter berkumpul di tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencari ketumpangan dari orang asing. Saat pengemudi berhenti tempat parkir daerah atau tanah kosong dan mengumumkan tujuannya, siput pertama antrean siapa yang menuju tujuan itu masuk. Sekian dari visa kali ini, terima kasih.